Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi kita di Lotus Siapa. Sekarang gue ketemu Arya Novanda, seorang gitaris muda yang sangat berbakat. Asik. Iya gak sih? Di interview gitaris juga gue jadinya berbakat dua-duanya lah harusnya. Iya nggak? Gue gitaris sih. Cuma lagi tidak aktif. Tapi lu berbakat ya, lu percaya gak lu berbakat? Gue mesti lihat buktinya dulu sih kayaknya. Buktinya apa sih gimana? Oh iya, gue pernah sepanggung ya, dulu sering sepanggung kita. Sering. Jadi udah tahu lah, pasti kita berbakat dua-duanya. Jadi Anda Tapi jangan... karena lu jago banget, gue jadi memilih, gue mundur aja deh. Tunggu lu gak jago, baru gue mau main lagi ntar. Takut. Jadi Arya Novanda, jadi lo tuh siapa sih ya sebenarnya? Gue Kalau boleh dikasih tahu. manusia, tapi lagi mencoba menjadi manusia yang lebih manusia. Lagi mencoba menjadi manusia yang lebih manusia. Kayak apaan tuh? Berarti lu sekarang masih belum manusia nih? Gue terus belajar untuk mencari jati diri yang sebenar-benarnya sampai gue mati. Gimana? Hidup gue belajar untuk mencari diri gue sampai gue mati gitu. Jati diri lu tuh di mana nih lu ngerasanya nih? Nah itu dia, kita mesti nyari terus. Ya, seenggaknya di musik ya. Dalam apapun. Gue belum bisa menjawab kebenaran yang sebenar-benarnya karena kita belajar terus di dunia ini. Oh, constant ya. Constant learning ya. Sampai kita mati baru kita berhenti belajar. Anjing. Lu dalam juga orang ternyata ya. Oh iya. Iya gak sih? Enggak. Enggak, gue dulu kalau sempat ngobrol sama lu ya, gue gak pernah ngobrol dalam kan. Kayak paling kita ketemu di gigs, lu main, gue main. Atau gue nonton lu main, segala macam. Lu filosofis juga ya, kayak mencari jati diri, mencari kebenaran gitu. Ya gue sering mikir sih. Udih. Mikir apaan tuh? Enggak, tapi bukan mikir yang gitu. Maksudnya nggak mikir tuh nggak selalu jelek loh. Oh, setuju. Memutar otak, apalagi di 2020 ini gue banyak mengisolasi diri gitu kan. Penuh tuh mengisolasi diri di rumah gitu, di tempat lu sendiri aja gitu. Enggak sih, ya sisain seminggu 7 kali lah. Enggak. Anjing, enggak ngisolasi dong namanya dong. Sering kayak karena gue baca juga gue baca Charles Bukowski dan Bukowski. gitu. Gue sangat terinspirasi dengan dia sih. Oh, lu demen Bukowski ya? Lumayan. Puisi-puisinya kah atau apa lu suka dengerin dia ngomong? Dia kan ngomong-ngomongan ya. Kalau dia manggung ya, misalnya stand up gitu, cuma puisi gitu kan dia. Iya salah satunya dia sih. Iya. Banyak sih sebenarnya yang filosofis. Nggak harus filosofis, benar-benar filosofis menurut gue. Jimi Hendrix pun filosofis sih. Kayak bukan filosofis maksudnya. Apa sih kata-katanya nih? Apa tuh? Lebih gue suka arti hidup dari pandangan mereka gitu. Arti hidup yang ini ya, yang mereka kasih ke lu ya, yang nyampe ke lu gitu berarti ya. Ya kalau Bukowski mungkin dari kata-katanya, Hendrix mungkin dari ya musiknya gitu kali ya. Dari musiknya dan dimensinya dia. Dimensi dia. Beda-beda tuh ya. Perspektifnya nggak jarang yang ngerti dia, dan gue ngerti lumayan. Gue relate banget sama dia, kayak gue dilahirkan dengan sense yang mirip dengan dia gitu. Gue ngerasainnya. Sama siapa nih? Hendrix sama Bukowski? Hendrix. Hendrix. Kayak gue dibacain gitu. Ini dibacain gimana tuh maksudnya tuh? Gue dibacain kayak gue tiap denger lagu-lagu dia. Dengeran dia ngomong, dengan dia main gitar, emotionnya dan kata-katanya tuh, wah ini apa yang mau gue omongin selama ini di hidup gue. Dan pas gue denger dia main musik dan lagu-lagu dia, itu kayak pikiran gue dibacain gitu sama dia. Jadi lu relate gitu ya? Relate banget. Relate gitu ya sama Hendrix lah taruhlah gitu ya? Ya salah satunya. Tapi itu dalam hal cara lu berpikir doang kah atau musik juga? Musik pasti lah ya pagi. Ibaratnya yang pertama kali bikin lu main musik deh gitu. Dia nggak salah satunya? Dia salah satu yang menginspirasi gue untuk main electric guitar. Gitar elektrik. Electric guitar. Ya gue suka banget sih. Dia revolutionary pada zaman itu. Dan gue ingin melakukan itu juga sebenarnya. Ingin menaikkan gitar lagi di dunia gitu loh. Maksudnya dulu kan gitar nggak di stand out man. Zaman dulu kan
orang yang pakai Stratocaster tuh cuman main di belakang orang terus jadi session player gitu. band pengiring gitu ya. Pengiring, tapi Hendrix Datang. minggir lo, gue mau maju. Gitu. Kayak alien ya jatuhnya. Kayak tiba-tiba datang dengan Stratocaster-nya kayak ngubah fondasi musik dunia gitu. Iya, itu dia emang. Jadi lu emang terobsesi maksudnya pengen memiliki hal yang setipe lah gitu lah, pengen jadi breakthrough. Salah satunya itu, salah satunya. Banyak sih keinginan gue kalau disebutin salah satu, banyak banget. Salah satunya itu yang one of the main reasons sih gue dengerin Jimi Hendrix tuh. Pikirannya dia one of the main reasons kenapa gue bisa jadi sekarang gitu. Dalam hidup dan musik. Tapi sejauh ini lu ngerasa progres lu udah sampai mana nih? Progres kayak dibanding apa dulu? Progres dalam lu mau mencapai hal itu, dalam mencapai keunikan lu lah, katakanlah keunikan lu sebagai Arya Novanda nih, yang udah pengen lu kasih ke orang. Gue selalu berusaha untuk menjadi autentik sih. Oke. Berusaha menjadi otentik. Dan menjadi diri sendiri itu susah loh, nggak gampang. Oke. Itu gue masih mencari, semua orang juga gue yakin masih mencari gitu. Sampai dia mati gitu. Kadang-kadang gue taunya gue udah segini padahal belum tentu juga the truth-nya seperti apa gitu. Tergantung perspektifnya banyak sekali. Tapi gue cukup suka dengan diri gue yang sekarang sih. Nah tapi tadi lu ngomongin lu pengen bikin gitar stand out lagi. Berarti emang sekarang gitar tuh nggak stand out ya di musik-musik sekarang? Gitar yang seperti itu enggak. Gitar yang seperti dengan attitude yang seperti itu. Attitude seperti itu dan energi yang seperti Hendrix mainkan pada saat itu. Oh. Oke, alpha male gitu ya. Alpha male in gitar gitu ya. Iya, gue pengen jadi alpha male in everything sebenarnya. Gue masih belajar untuk jadi alpha. Anjing, berarti belum jadi alpha nih sekarang nih. Ayo banget sih. Anjing. Enggak lah, maksud gue jarang teman-teman gue dan semua anak muda dan generasi yang sekarang yang lagi ngetop lah gitu nggak ada yang gitarnya kayak gitu. Ngerti. Kayak gitu. Kayak gitu. Lu tahu kan? Lu tahu kan maksud gue? Hendrix, Arya Novanda kayak gitu. It's hard to explain, man. Tapi kalau misalnya emang nyampe sih pasti sih sebenarnya. Ya kalau gue sih ngerti, cuma gue nggak tahu nih kalau yang nonton ngerti apa enggak ya kan. Harusnya sih ngerti, menurut gue. Maksudnya nggak ada aturan gitu loh, Hendrix tuh main gitar. Maksudnya itu bisa lu terapin ke kehidupan lo. Maksudnya nggak cuma gitar. Kayak lu mau ngapain aja terserah lu sebenarnya. Freedom sih yang gue pegang gitu. Freedom. Jadi kedamaian dalam hal apapun yang lu lakukan ya. Iya. Freedom. Zaman sekarang gue dengan dunia yang gue lihat dari mata gue susah freedom didapatkan sih menurut gue. Belum merdeka aja gitu. Dan ya gue suka Hendrix, orangnya free banget gitu. Gue tuh kayak liat Hendrix, gue mau kayak gitu. Itu gue gitu. Lo mau mencapai kebebasan yang dia punya waktu itu ya gitu ya, yang dia miliki waktu itu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sih. Lumayan. Hendrix kan emang nggak gampang dijelasin sih. Ya nggak gampang dijelasin, cuma sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke yang tadi lu bilang sebenarnya kayak kebebasan apapun yang lo lakukan gitu. Sebenarnya lu punya apa sikat aja gitu, ya nggak sih? Dasarnya kayak gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi orang lain bisa ngomong apa yang lain. Tapi yang bener-bener lapisan terdalam lu tuh dipakai gitu. Maksudnya orang kebanyakan topeng, kebanyakan layer-layer yang dipakai untuk attract orang lain dan segala macam. Gue tuh sebenarnya nggak suka dengan itu. Yeah. Lu tidak suka dengan apa gimmick kali ya? Gimmick. Maksudnya gimmick berlebihan kali ya? Iya. Dan kalau orang bilang stage act, Jimi Hendrix menurut gue dia nggak pakai stage act sih, man. Serius lu? Dia emang kayak gitu orangnya. Berarti itu bukan stage act dia? Bukan. Emang dia nggak gitu? acting. Oh dia nggak acting? Emang dia kayak gitu. Emang dia kalau gue yakin dia kalau di kamar juga pasti mainnya yang udah gitu ya? Yang kayak gitu. Natural gitu. Lo kayak gitu nggak? Enggak. Ya
Nggak maksudnya lu emang aslinya lu manggung sama asli sendiri tuh nggak ada bedanya gitu, lu natural aja. Menurut lu kayak gitu nggak? Selama ini lagi kayak gitu, cuman sekarang gue kayaknya lagi ada beberapa layer yang gue pakai gitu kadang-kadang untuk menutupi layer yang terdalam gue. Cuman gue pengen melepasin itu. Seperti tahun-tahun yang lalu, gue pengen pakai lapisan terdalam gue lagi. Gitu. Oh, oke. Sejujur-jujurnya gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Lu jujur juga ya orangnya. Tadi gue expect-nya lu jawab, iya gue udah natural gitu. Gue kirain. Gue nggak bisa nilai diri gue sendiri sih sebenarnya. Nah, nggak apa-apa. Jadi lu lebih milih buat orang lain, jadi lu nilai lah gue kayak gimana gitu. Ariana Fanda kayak apa gitu. Nah, ngomongin gitar nih ya. Gue kan tahu lu gitaris jago. Ya kayak udah kelihatan di awal video ya tadi ya, main gitar, nyanyi lagunya. Lu beda banget sih dari yang gitaris-gitaris muda yang gue tahu ya. Lu tuh belajar gitar dari kapan sih? Dari kapan ya? SD, SMP. SMP kelas 1 atau kelas 2? Serius Kelas lu? 1. SMP kelas 1 belajar gitar pertama kali. Pertama kali. Gue les klasik gitu. Oh, gitar klasik yang pakai gini, Klasik yang kayak musik kayak gini gitu. yang kukunya mesti dikikir ya. Iya, bisa jadi. Gue pernah juga soal gitar klasik cuma 2 bulan, cuma gak lulus. Lulus gak dulu? Nggak lulus gue. Lulus juga ya? Cabut mulu gue. Bete gak sih lu? Dulu klasik apa enggak? Iya, gue cuma ngeliatin guru gue show off doang gitu kayak Udah jago banget ya? dia jago banget. Kayak iya bang gitu. Lu gitu Enggak gak? sih, Iya gua- bang, gue cabut. Gue bakal lebih jago daripada lu, tapi gue gak main klasik ya. Enggak sih, gue kayaknya kalau di musik belum ada guru sih sebenarnya. Belum ada guru sama sekali. Sebenarnya semua orang yang gue ketemu tuh guru gue. Anjing. Gue udah sub sendiri Ini. tanpa mereka. Semua orang yang lu temui ya, Iya, lu bisa ngambil berbagai macam hal dari mereka gitu ya. bener. Anjing. Terus lu udah punya langsung dibeliin gitar waktu itu? Apa gimana? Apa lu cuma Iya, gua- minjem-minjem gitu? Iya, gue waktu itu minta beliin gitar. Akhirnya ya udah belajar sendiri akhirnya sampai sekarang. Gitar apaan tuh? Pertama kali lu beli gitar? Itu chord Anjing chord. chord Les Paul gitu. Oh, tapi cuma ada Les Paul gitu ya bentuknya ya? Les Paul. Itu udah ini belum? Udah. Lu beli di mana? Di MG lagi? Kayaknya iya di MG, DMG. BP. BP apaan tuh? Lu nggak tau BP? Gitar Lu bukan klasik. anak selatan ya? Hah? Satan anjing. Gue satan pinggiran tapi makanya gue jelasin BP apaan tuh? Bentar bahasa. Ini terpaksa selatan, Tangsel kan? Iya, selatan. Tetangga selatan. Anjing, tai. Ada. Ya boleh. Boleh lah ngomongin gitaris. Itu udah ada ini nggak? Udah ada poster Rido Slang nggak? Megang chord. Padahal dia nggak pernah pakai chord. Enggak sih, gue dulu demen banget Slash. Ya, kayak anak-anak biasa lu juga pasti demen kan? Iya sih. Yoi dong, mantap Kayak dong. Kita Les Paul guy. Kita Les Paul Slash. fucking guy bro. Yeah, man. Les Paul is the best guitar ever. Kayak Les Paul ya. Lo kalau mau belajar gitar nih, lo sekarang Vanda cuma belajar gitar, beli Les Paul. Kalau nggak gue salahin lo. Area salahin lo. Jadi gagal Slash dulu ya. Yoi. Kagak mau pakai Les Paul gagal Slash. Salah satunya. Salah satunya. Gara-gara gue main gitar hero gitu. Anjing. Yang dua, satu apa dua nih? Yang dua. Yang dua. Yoi. Yoi. Lu apa lagu yang paling lu suka? Strater sih. Strater, Kiss ya? Yoi. Anjing. Strater. Tedet. Tedet. Anjing. Yoi. Lu demen Kiss juga berarti? Demen lah ya. Demen lah ya. Ace Frehley ya? Gue nggak terlalu ngulik sih, cuman gue suka sih. Anjing. Apapun gue suka sih sebenarnya musik. Nggak membatas-bataskan. Sebenarnya. Asal itu genuine gitu. Dari hati, anjing. Club 80s. Ya penting dari hati kan. Genuine kan, maksudnya tulus gitu. Ya gue bisa baca kalau misalnya orang itu bawainnya jujur atau enggak sih, kerasa sih. Anjing lu ya, paham lah ya. Dia palsu gitu. Dia asli. Ya, namanya juga orang. Iya sih. Bebas, tapi kan pendapat kita kan masing-masing. Iya emang. Maksud gue lagi nyari orang yang kayak gitu susah. Sekarang, taruhlah musisi Indonesia nih sekarang nih. Ya musisi-musisi yang lagi naik lah, taruhlah. Ada nggak menurut lo yang mereka nggak pakai hati? Ada pasti ada ya? Apa Gue gimana? nggak perhatiin sih sebenarnya. Lo nggak perhatiin? Lo nggak ngikutin? Kecuali gue kalau datang, gue biasanya merhatiin kalau gue
datang manggung dan segala macam gitu. Sementara sekarang lagi nggak ada manggung-manggungan ya. Jadi lu nggak merhatiin juga ya. Nggak up to date. Misalnya nggak terlalu ngikutin. Enggak. Karena nggak ada panggung-manggungan. Nggak ikutin. Tapi lu main blues ya? Bisa disebut gitu nggak lu main blues? Ya gue main blues ya, dan tapi nggak cuma blues sih. Orang kadang-kadang suka misconception. Gimana tuh misconception orang-orang tuh soal blues deh? Beda sih, gue kadang-kadang gue main funk dibilangnya blues padahal. Oh, Beda sih, maksudnya memang perlu pendidikan lagi sih di Indonesia anjing. tentang blues. Tentang blues doang nih. Musik. Musik. Ya musik in general Ya, cuma. blues salah satu yang terberatnya Nah, untuk dipelajari menurut gue sih. susah ya. Maksudnya memainkan blues tuh susah gitu. Mindsetnya belum dapet menurut gue bang sini rata-rata. Tapi lu udah bisa bilang lu apa ya bahasanya? Bluesman nggak? Lu bisa bilang lu bluesman apa enggak? Gue nggak bisa nilai diri gue sendiri sih. Taruhlah misalnya lu yakin nggak dengan blues yang lu mainin itu nyampe ke orang gitu? Karena kalau gue pribadi gue ngeliat lu blues sih. Gue juga kurang paham sih. Gue salah satu orang yang butuh pendidikan musik. Itu bisa dirasain sih kalau misalnya lu main gitar. Lu ada koneksi antara lu sama orang yang nonton lu. Kalau ada rasa connected, kalau lu berasa connected berarti itu udah dapet nyawanya gitu, soulnya. Kayak kalau main blues misalnya itu kan tentang doubt gitu ya. Kayak lu mainin masalah-masalah lu keluarin lewat gitar gitu. Yo. Lu seneng, lu sedih, lu mainin di note lu tuh orang bisa kerasa itu baru blues gitu. Kayak nyampe gitu. Lu kan gitaris muda jago nih. Asik. Lu masih muda kan? Masih. Masih nggak? Masih, lu dong. muda banget. Lu juga muda sih. Gue lebih tua nih. Emang iya? Iya cuy. Enggak. Ya. Kita Ntar kita kasih KTP. Anjing. Gue lebih tua. Fuck. Tapi lu ngerasa gak sih ada gitaris muda yang lebih jago dibanding lu? Di Indonesia dulu. Gue nggak banding-bandingin sih. Ya, tapi kan lu pasti tahu lah, lu kan bisa measuring. Maksudnya kalau teman-teman yang main blues ya seumuran ada, yang di bawah gue juga ada, namanya Satria. Oh, Satria and the Monsters ini. Gue beli soundcard gue sama dia tuh, di Scarlett. Weh, Iya, dia jago tapi sih. jago ya? Hah? Mantep sih. Dia neo soul gitu sekarang gue liat-liat. Neo Soul. Neo soul gitu. Mainnya. Asato gitu yang Oh, Mateo Sasato gitu. Anjing jago banget ya. jago banget. Kalau yang lebih tua siapa? Sebenarnya yang iya tapi muda juga, tapi di atas lu gitu. Gua. Enggak. Enggak, gua tahu bukan gua. Anjing. Suka bohong. Ya banyak sih teman gue yang main blues. Ada Sultan seumuran gue tuh. Namanya Sultan. Didi. Terus bukan Sultan beneran tuh. Oh, tapi namanya doang. Gua kirain kan nama kan doa. Sultan, terus ada Rio Krepi. Iyo Krepi. Rio. Oh, Rio. Tapi itu yang blues ya? Ya ada Gugun, ada Rama, Adrian, Adi Utomo. Itu kan senior. Iya. Lebih tua kan. Iya bener juga sih. Tapi Rama sama Gugun jagoan mana? Anjing. Gue kalau mereka jago banget dua-duanya, kan sama kan gitu cara mainnya. Setelah, Menurut lu jago? menurut gue jagoan Rama Satria sih. Oh, iya. Menurut gue. Anjing. Menurut lo? Gue suka dua-duanya sih kan. Terus kedua-duanya. Dua-duanya suka. Tapi dari cara main deh, gue kan, ya gue awam lah di blues lah, awam banget gitu. Mereka sama kan cara mainnya, apa enggak? Rootsnya sama enggak gitu tuh. Ada sama ada beda sih menurut gue. Yang membedakan di mana? Anjing. Gimana ya? Ya kayaknya mereka udah punya style sendiri-sendiri sih. Maksudnya tapi gue suka Jimi Hendrix. Mereka suka Jimi Hendrix. Contohnya kayak gitu, sama-sama suka Jimi Hendrix, Stevie Wonder gitu-gitu kayak. Tokoh inspirasinya sama lah menurut gue. Kayaknya gitu gak sih? Kayaknya sih. Kalau gue sih nggak tahu ya. Tapi kayak gitu. Tapi mereka tuh sempet ribut nggak sih?
Enggak, gue nggak tahu gue salah. Gue yang gue denger nggak gitu. tahu, kan. Ya bohong lu. Gue tahu. Ya gue denger gosipnya. Gue denger gosipnya. Kabar-kabarnya gitu. Jadi gibah nih. Nggak gibah, kita membahas dua figur senior lah dalam permusikan Indonesia. Mereka jagoan gue sih. Maksudnya hero gue dua-duanya. Dua-duanya. Lu kenal dua sama siapa? Gue sama siapa ya? Gugun dulu kayaknya. Oh iya. Gimana tuh lu pertama kenal tuh? Lu kenalan Arya. Nggak, waktu itu gue nonton mereka bandnya. Oh, apa mereka ngeliat tuh manggung juga kali? Nggak, gue zaman dulu gue suka nyamperin mereka manggung gitu. Kayak, Oh, emang lu nyamperin? iya, kayak fans berat gitu gue dari SMP. Anjing. Nah, ini kemana aja mereka main gue dateng kayak. Akhirnya gue samperin aja. Terus, Karena lu sesuka itu sama mereka ya? Maksudnya di Indonesia. hero lu mereka lah ya gitu. Bisa dibilang di Indonesia dia doang, mereka doang sih inspirasi gue. Di Indonesia mereka doang tuh dua-duanya. Tapi ya sih kayak nggak terpisahkan gitu ya. Ya buktinya ya ngomongin blues dia apalagi ya ibaratnya. Katanya gue bisa bilang ke lu, gue udah gosip mereka ribut apa, ada selek-selekan segala macam kayak Rama sama Gugut. Kayak berantem tuh cocok. Tapi kalau soal jago musik juga cocok gitu. Jago musik. Iya jago main gitar lah gitu kasarnya gitu. Ya nggak terpisahkan aja kayak Rama Gugun gitu. Iya, dua-duanya jago sih. Iya kan. Tapi sama lu jagoan mana? Jagoan lu lah. Hah? Jagoan lu lah. Gua lagi. Karena gue gak main di band grunge, anjay. Anjing. Bukan grunge. Bukan. Salah. Kita rock. Rock ya? Dulu rock. Gua rock dulu. Oh, iya. Kalau grunge tuh terlalu apa ya? Mengkotak-kotakan. Kotak-kotakan parah sih. Kayak musik grunge juga sebenarnya juga rock juga gitu kan. Nggak yang kayak ya kurang bisa didefinisikan menurut gua gitu loh. Iya, nggak usah didefinisikan, nggak usah dibatas-batasin sih menurut gue main musik. Iya. Terus selalu aja lu mau ngapain. Ya tapi meskipun ada yang teguh gitu memegang anjing gua grunge gitu. Identitas gitu kan. Sama gak kayak lo, kayak gue blues gitu. Enggak sih gue. Apa enggak juga? Enggak ya? Tapi lo emang gak mau mengasosiasikan lu blues doang gitu? Gue ada Novanda aja deh. Anjing. Tapi lo open gak sih main selain blues? Open banget sih. Kayak main grunge gitu, area main grunge gitu. Gue suka kok. Lo suka grunge? Lo dengan siapa kalau grunge? Nirvana, Pearl Jam. Pearl Jam. Nah. Ya nggak banyak sih, cuman gue suka banget kalau diajakin misalnya ada yang gue bercita-cita juga untuk punya band kayak gitu. Gue yang main gitar, gue selalu pengen main di band rock atau grunge gitu. Oh makanya lo udah Black Teeth? Iya, gue suka banget musik-musik kayak gitu, makanya gue pas diajak ya udah langsung. Black Teeth tuh apa sih? Ya sama nanti udah. Yes. Apa tadi coba ulang lagi. Black Teeth tuh apa sih? Punk ya? Atau apa? Menurut lo deh? Punk rock sih. Punk rock. Iya sih. Punk rock. Gue pun baca juga gitu, Black Teeth adalah punk. Black Teeth ya, bukan Teeth ya. Kalau lu orang mana bilang? Oh, Teeth ya. Kayak Black Teeth. Black tea. Black Tea. Black tea. Anjing. Teh hitam. Lu ngomongin Black Teeth deh. Nih, cukup penasaran nih gue nih. Ini asumsi-asumsi orang-orang gitu. Yang gue kumpulin gitu. Ya riset gue lah. Nggak tahu sih bener apa enggak. Bener gak sih? Lu dulu di Black Teeth masuk ibaratnya buat jadi batu loncatan lu doang gitu? Enggak sih, gue suka banget musiknya. Gue pure dari hati, kayak gue pengen masuk ke band itu karena gue bercita-cita main di rock band. Oh, karena lu juga pengen main di band rock gitu? Pengen banget gue dari dulu, dari SMP gue main di sekolah, gue mainnya band rock itu. Gue dulu nggak nyanyi gue. Sama sekali? Nggak nyanyi sama sekali. Baru 2000 berapa gue nyanyi? 2015 gue belajar nyanyi, baru belajar nyanyi. Tadinya gue belajar nyanyi. Gue cuma pengen main gitar di band rock. Kayak gue tuh ngeliat gitaris yang main di band rock tuh, oh gue mau jadi dia gitu. Karena mereka juga nggak nyanyi gitu. Iya. Tapi gitaris, gitar doang gitu. Iya. Yang bikin lu pengen nyanyi siapa sih dulu? Gue. Anjing. Karena lu pengen nyanyi karena lu pengen nyanyi. Jadi lu nggak terpengaruh dari siapapun gitu. Enggak sih, gue pengen nyanyi. Karena gue fokus solo kan. Jadi gue pengen as a leader gue kayak nyanyi deh gitu. Leader of the band gitu. Ya solo karir gue kan. Ya solo lu kayak gitu.
Berarti lu lebih nggak tahu sih. Kalau bisa milih, lu mending mending gitaris atau vokalis? Dua-duanya. 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 Atau paket aja gitu. Dua-duanya. Lu nggak bisa milih salah satu ya? Enggak. Kayak taruhlah lu gitar doang gitu. Pasti gue nyong-nyong juga pas ada mic gitu. Lu nggak bisa diam ya. Sama sih gue juga gitu dulu kayak anjing fuck gue mau nyanyi. Gitu. Kayak backing vokal aja dulu gitu awal-awalnya. Nggak apa-apa, asik kan. Anjing kecil ya? Anjing. Lagu dari band yang sudah bubar. Tapi berarti lu solo nih kan? Lu berarti punya bandmates yang tetap dong, tetap. Ya drummer lu siapa, bassist lu siapa gitu. Tetap nggak tetap sih sebenarnya. Ganti-ganti. Berapa bulan sekali tuh ganti-gantinya? Apa nggak sesering apa gitu ganti-gantinya? Kayak nongkrong aja sih, kayak nongkrong. Mau nggak main sama gue? Ayo, gitu. Kayak kalau misalnya dia nggak bisa besoknya, gue bisa cari pengganti teman gue yang lain. Gitu. Gue mau dong main sama lu. Ayo dong. Di. Yoi dong. Ya nggak apa, gue main bass aja nggak apa-apa. Apa main gitar aja. Enggak lah. Jadi 2 gitar gitu terus nggak ada basis. Oh gitu ya. Terus pakai drum. Pakai drum. Yoi. Jing seru sih. Jarang-jarang gitu, jarang-jarang. Fuck basis. Apa enggak? Enggak ya? Fuck juga sih. Fuck juga. Iya. Karena basis tuh seksi men. Ah, Low frekuensi kadang-kadang yang bikin gitaris iri tuh basis men. Karena somehow kalau lu jago main low frekuensi atau itu tuh kayak itu membuat kelamin getar gitu. idih. Biji getar tuh ya. Bum 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 dum 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 anjing. Tapi nyawa lah ya, maksudnya gue juga ngerasa sebenarnya ya basis bukan dibutuhin, emang butuh bass sih. Emang butuh. Ya tergantung sih lu mau main kayak apa. Emang ada yang kayak apa tuh, berarti ada yang gue butuh bass, ada sih sebenarnya. Kalau mereka pengennya gitu. Gue suka kayak The Black Keys gitu. Oh, Black Keys. Nggak pakai bass sama sekali kayak. Black Keys pakai bass ya? Cuman gitar sama drum doang kan. Black Keys tuh Dan Auerbach gitu ya? Dan obat. Oh, Dan Auerbach. Gue suka banget The Black Keys. Oh, Lu mesti dengerin deh. Lu dengerin kan pasti. dengerin Tahu lah. sekali-sekali. Sekali. Black. Cuman yang album-album awalnya tuh yang tahun 2006 ke bawah tuh itu bener-bener rekamannya berdua doang gitu. Berdua tuh siapa gue? Kayak cuman drum sama gitar Oh iya? terus direkam. Rekamannya gitu aja nggak ditambahin bass sama sekali gitu. Anjing serius loh? Anjing Black Keys segitunya ya? Gue kan ya Black Keys tuh rock and roll lah ya hitungannya. Rock and roll dan blues rock juga. Blues rock juga. Gue tuh suka ketukar kalau Black Keys sama Black Rose. Wow, Black Rose keren sih. Anjing kecil Black nggak tuh anjingnya? Anjing tarik. Black biar ngeri. Biar dipandang sebagai satu hal yang sial gitu. Kayak kucing kan. Kucing hitam. Kalau lu suka warna hitam ya? Suka sih. Alasannya? Alasannya karena hitam itu gua. Lu yang kayak gimana? Gua karena gua tidak bisa mengekspresikan diri gua kalau gua dengan warna terang. Malas aja gitu kayak silau gitu. Oh, lu makanya nggak mau banyak muncul di mana-mana gitu ya? Iya, tapi ini muncul. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa lah sekarang. Iya, agak pandemi. Oh gitu. Agak 2020. Iya, nggak tahu lah, gue nggak tahu mau ngapain lagi. Kayak udahlah anjing. Kayak Apakah ini konspirasi atau tidak sih itu? Aduh. Masih kita tahu ya. mesti dikulik sih itu sebenarnya. Emang kalau udah punya power kayak gitu tuh. Siapa? Nggak tahu deh. Siapa tuh yang di atas yang ngatur kita? Siapa sih yang ngontrol gitu? Siapa Siapa sih? ya? Aduh. Ada CIA di sini. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Cuma gue takutnya ada sih sebenarnya. Nah itu dia. Bahaya. Udah stop aja kali pembicaraan ini kali ya. Tentang itu maksudnya. Tidak lah. Balik. Tapi kayak lu punya ada kayak orang-orang impian gak sih yang lu mau jadiin sebagai personal band lu? Misalnya drummernya siapa, bassnya siapa gitu, atau keyboardisnya siapa gitu? Yang pasti orangnya yang demen sama funk, dengerin soul music, Funk soul, dan mereka rock and roll. Siapa namanya gitu? Misalnya drummer siapa deh, impian lu? Ya mau luar, mau lokal. Drummer gue sekarang namanya Samuel Paul Gerald. Samuel Paul Gerald. Dia drummer gue sekarang yang tetap di band gue. Dia sangat groove-nya on paket banget gitu. Kalau main sama dia, gue cocok sama dia sih. Connected kita connect banget. Si Samuel ini. Tapi apakah dia impian lo? Kayak enggak, lo sebutinnya siapa lah gitu. Gue pengen drummer gue misalnya siapa? Buddy Mitch ya? Siapa dulu? Hendrix? Ya gitu-gitulah.
Gue siapa ya kalau misalnya? Impian aja, impian taruhlah gitu. Kalau yang sekarang masih hidup, Cindy Blackman sih. Cindy? Cindy Blackman. Blackman. Cowok cewek? Oh cewek. Drummer apa tuh? Drummer siapa gitu? Dia drummer Lenny Kravitz. Oh, Lenny Kravitz. Drummer Kravitz. Ini. Siapa lagi ya? Banyak sih kalau drummer. Kalau di luar negeri sih banyak banget tuh. Baik banget ya. Kalau lokal deh. Kalau lokal yang susah gue nyarinya. Yang bisa benar-benar yang tone kayak tone yang bottom gitu. Dan mainnya on paket doang gitu yang nggak kebanyakan fill in. Cuman ngenakin lagu doang gitu tuh. Apa? Berarti nggak egois gitu ya? Susah dicari yang cuman ngenakin doang gitu. Berarti kalau Yang lokal mahal. belum ada tuh kalau lokal. Menurut lu aja gitu. Belum nemu gitu ya. Yang sampai segitu belum. Ah, Tapi menurut gue yang mendekati udah mulai beberapa. mendekati beberapa. Yang beberapa udah ada yang mendekati gitu. Contohnya mungkin tadi ya itu si Samuel tuh kali ya. Samuel. Kalau basis? Bassist John Paul Jones. Cing, iya sih. Siapa lagi men? Lagi, bener ya, John Paul Jones sih. Yo. Gue kadang bingung deh sama dia. Maksudnya dia buat gue kayak dia tuh nggak bisa sebut basis doang aja, jenius banget soalnya. Parah dia. Lain sih. John Paul Jones. Sama Pino Palladino. Siapa? Pino Palladino. Siapa tuh? Dia bassistnya, dia session bassist terlaku di kancah musik sana sih. Ya. Luar. Dia pernah lagi manggung sama John Mayer, kalau nggak salah di Australia gitu. Lagi tour di Asia, dipanggil sama personel The Who, gue lupa siapa namanya. Pete Townshend. Kayak ditelepon, oh ya no, Oh no gitu. gue butuh Mas No. butuh basis nih, apa gue butuh lo banget yang ngisi, kalau nggak kalau bukan lo yang ngisi gue nggak mau gitu. Dia benar-benar dijemput pakai pesawat gitu. Buat rekaman doang balik ke Inggris. UK. Iya. Inggris ya. Padahal lagi tur sama John Mayer di Australia. Di Australia. Anjing, si deket tuh Inggris sama Australia. Tapi kemana basis tuh? John Entwistle mana waktu itu berarti? Ya kenapa? Basis Seduhu kan? John Entwistle. Lagi nggak ada dia kali ya? Sakit kali, lagi sakit. Iya. Lagi mules. Sebelit Nggak bisa gue rekaman dia. Gue nggak tahu sih dia rekaman sama The Who atau siapa. Oh, tapi si si personal The Who ini yang request personally ke dia buat datang gitu ya. Di basis dia tuh ya, dua tadi tuh. Siapa tadi namanya berarti? John Paul Jones dan Pino Palladino. Ya kalau bisa disebut sih itu. Lu tuh kalau apa? Lu anak pertama, kedua atau satu-satunya? Gue anak kedua. Dari dua? Ya, Oh, berarti lu bukan anak satu-satunya ya? bukan. Abang lu beda berapa tahun sama lu? Abang apa kakak nih? Cewek cowok? Kakak gue cewek. Cewek? Dari 7 tahun. Anjing, 7 tahun? Bukan anak anak satu-satunya. Ngerasanya, asumsi, ini kalau ini asumsi pribadi gue. Nggak, tadi asumsi gue adalah kayak lu anak satu-satunya makanya lu disupport buat bermusik gitu. Enggak ya? Enggak. Nah, kakak lu apa nih? Support sih. Gimana? Emang keluarga gue support sih, gue main musik. Oh iya, fully itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayak Khabib ya, kayak Khabib. God give me everything. Yang bermusik lu doang? Iya gue dong. Kakak lu enggak gitu? Pernah sih dia dulu main piano gitu, cuman hobi doang. Bokap gue juga hobi doang. Nggak ada yang benar-benar musik gitu kayak gue. Nggak ada yang mau menggantungkan hidupnya pada musik ya? Lu doang tuh ya? Iya. Gue kayak push everything into music aja gitu. Bener-bener gue mau menang di situ aja deh. Kayak. Lu nggak tertarik sama sekali nggak tertarik bekerja biasa gitu? Maksudnya ya udah nggak usah yang kayak resmi banget deh. Taruhlah lu kerja apa bahasa? Ya nggak jadi pegawai negara juga sih. Cuma lebih ke lu punya satu sumber pendapatan yang tetap gitu. Nggak tertarik? Enggak. Anjing. Musik banget nih. Ya gue jalanin apa yang gue Suka, mau. Tapi saat bukan berarti gue suka tapi ada enggak. Bukannya gue suka tapi ada enak doang gitu. Maksudnya ada nggak enaknya juga. ya perjuangan tetap ada lah ya. Maksudnya ya mau lu kerja biasa, mau lu memilih untuk jalur kreatif, ya bermusik apa ya. Plus minus lah. Plus minus ada lah ya. Lu mahal gak sih kalau orang ngundang lu main? Mahal 1 miliar. Idi. Suka nih gue kayak gini-gini. Berarti kaya sebenarnya orang Indonesia ya ngundang lu ya kemarin deh. 1 miliar. Kisaran berapa sih? Anjing.
Nggak tahu gue. Nggak tahu. Tanya aja manajer gue. Idi. Boleh gue minta nomor teman manajer lu ya? Yoi. Manajer gue di sana. Di mana? Oh gitu. Tapi kalau bisa dibilang lu nggak mahal, apa biasa aja? Biasa aja. Jadi kalau yang ngundang lu tuh nggak mikir lah, apa Arya bisa kok masih dalam jangkauan dana kita. Kita bispak tuh anjing. Anjing. Lumayan jabla ya? Nggak juga. Enggak juga. Tadi kata lu bilang bispak tadi. Maksudnya bisa main di mana-mana, bisa main ya udah. Gue mau gitar di sini nggak apa-apa. Gue manggung sini santai gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Coba contohnya apa? Situasinya itu gimana? Taruhlah lu misalnya lu diundang main di Synchronized Fest, lu mau nggak? Tergantung. Kenapa tuh? Gue belum tahu kondisinya seperti apa nanti. Kondisi apanya maksudnya? Gue selalu hidup di dalam present aja sih. Kalau misalnya gue nggak bisa nebak yang future bakal gimana gitu. Oke. Kayak kalau misalnya gue expect ini belum tentu kejadian juga man. Tapi kan lu ditawarin nih gitu loh. Kayak first reaction, mau apa enggak? Kalau sekarang mau. Mau. Tapi gue nggak tahu misalnya besok gue bangun pagi mau atau gue nggak tahu. Anjing, lu bisa berubah pikiran tuh ya? Enggak deh gue gitu. Karena emang gue hidupnya kayak gitu. Jadi emang lu insting aja ya? Apa? Gue berusaha untuk live in the present aja sih. Nggak mikirin masa depan. Walaupun masih mikirin ya. Tapi gue masih berusaha untuk live in the moment. Nggak usah expect apa-apa. Lu jalanin aja apa yang lu mau gitu. Nggak selalu diminta dan nggak selalu harus minta gitu. Jadi lebih bebas aja gitu ya lu nya? Maksudnya lu juga nggak usah mikirin apa-apa. Tapi lu nggak ada rencana, ya gue bakal album besok atau gue bakal ngerilis apa, gue bakal mau bikin showcase diri gitu atau apa? Ada, pasti rencana ada. Ada. Cuman pasti banyak yang sesuai rencana dan nggak sesuai rencana juga gitu. Ngerti. Jadi Indian ya tergantung. Kemudian gue pasrah aja sama alam aja. Just fucking live. Just fucking live ya. Besok lu mau ngapain? Lu udah tau nggak? Nggak tahu ya? Kalau lu nggak ada rencana. Ada sih beberapa rencana, cuman gue nggak tahu bakal jadi apa enggak juga. Gitu. Tapi kalau nggak jadi lu nggak masalah. Nggak masalah. Kadang-kadang masalah juga. Ya namanya manusia kan. Iya sih. Cuman gue lagi berusaha untuk nggak expect apa-apa gitu. Lu selalu kayak gini? Apa lu baru-baru kayak gitu sekarang atau dari dulu lu kayak gini? Sejak beberapa bulan gue kayak gini. Beberapa bulan. Terakhir. Gue mikirnya kayak gitu. Kenapa tuh lu akhirnya mikir kayak gitu tuh? Karena itu jalan terbaik yang cocok sama gue sih. Mindset itu. Kayak menurut gue lu nggak bisa expect apa-apa sih di dunia ini. Lu misalnya besok lu makan sate belum tentu kejadian juga gitu. Tuh tukangnya tutup gitu ya? Iya. Atau enggak lu sekarang malah lu nggak mikirin sate tiba-tiba ada yang datang mas mau sate gitu. Atau mungkin besok tukang sate musnah gitu dunia. Anjing gak ada sate lagi di dunia. Iya. Ada yang ada backbone musnah. Hah? Enggak ya? Jing. Tapi Andra jago gak sih? Jago lah ya. Jago lah. Widih. Gue suka banget sih Dewa. Apa paling suka lu Dewa? Gak soalnya gini, kalau gue dari dulu kalau gue denger Dewa, ya salah satu part yang paling gue tunggu lagu Dewa adalah solonya Andra. Sama. Iya gak sih? Karena kita gitaris apalagi. Iya sih mungkin ya kayak. Dan anjing sih melodinya ada tuh anjing. nggak pada mengecewakan gitu ya. Memorable abis. Parah. Karena kalau dia bisa tuh dengerin hari ini enak, besok gue dengerin Dewa lagi dengerin solonya sama enaknya sama kayak kemarin gitu. Oh gitu. Bisa gitu ya. Itu anjing sih emang keren banget sih. Gue kadang suka bingung ya. Nggak soalnya lu ngomongin Dewa, emang karena Dewa orang ya, soalnya nama adalah doa. Fuck anjing. Parah. Tau gitu gue namain gue dulu bandnya J. Raja udah ada. Laku gitu, biar laku. Bisa sih. Insya Allah. Laris manis. Ini bandnya Dewa gitu. Istilahnya Ahmad Dhani, ya anjing Onca, Relaso, Andra Ramadan gitu. Gak ada yang gak jago. Besok ada rasa apa Onca? Gue Onca lagi. Sama lagi. Yo itu lagi. Anjing, tapi lu kenapa suka Onca? Lebih suka Onca? Attitude-nya. Itu tuh gimana? Maksudnya dia rock and roll banget sih. Lu bisa rasain kalau dia nyanyi.
yang di mana Ari Lasso nggak punya itu, dan Once juga nggak punya apa yang Ari Lasso punya gitu. Ah, Tapi gue lebih suka warnanya Once karena lebih rock and roll aja sih. lebih rock and roll. Tapi lagu pertama Dewa yang gue tahu tuh lagunya Relaso. Yang mana? Ada Persembahan dari Surga. Nah, gue justru yang Ari Lasso gue nggak banyak tahu tuh. Serius lu? Kangen gitu? Kangen gue dengerin tapi yang Once dengerinnya. Oh iya. Tahu kan tuh? Tahu, Ada tahu. dua. Iya ada dua ya. Direkam lagi gitu. Tapi gue suka kalau Ari Lasso sebagai penyanyi sendiri aja sih, solo gitu. Sama, gue juga Solois gitu ya. Gue juga suka Ari Lasso solois sih. Kayaknya kalau di Dewa, Once sih gue entah kenapa. Sama sih gue. Kayak anjing, dia genitnya dapetnya rock and roll sih, kayak wah ini personanya tuh Lebih masculine gitu kan. Terus kayak bayangin vokalisnya Van Halen gitu kan. David Lee Roth. David Lee Roth. Iya. David Lee Roth iya. Anjing. Gimana ya sebenarnya? David Lee Roth sama Semi Agar. David Lee Roth sama ini. Siapa? Every Breath You Take siapa? The Police. Sting. Ah. Itu Once menurut gue. Iya kan? Iya sih. Once Sting banget sih menurut gue. Gimana? Narik-nariknya kayak vokal-vokalnya. Ya ngomongin lagu lo yang Soulless nih. Gue sempet inget lo sempet ngepost di Instagram. Lo kayak marah-marah gitu cuy. Oh ya? Iya. Terus lo bilang lagu Soulless tuh future of music. Lo kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena gue suka-suka gue. Anjing. Bener juga sih jawaban lo. Tapi setelah di postingan lo ada lah pasti ada di profil lo nih. Lo bilang, gue nggak peduli lo mau ngomong apa. Emang ada yang apa gitu nggak suka sama lo gitu? Enggak, gue itu dari perspektif gue aja ya, dunia yang gue lihat sekarang kayak gitu. Ya banyak yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang nggak setuju kan. Ya gue nggak peduli orang itu mau setuju apa enggak gitu. Oh lebih ke situ aja sebenarnya. Lebih umum ya berarti ya. Nggak lo nggak spesifik ngomongin satu orang gitu. Ya kalau orang komentar Soulless tuh gini atau gitu, ya gue nggak peduli. Oh oke. Ya, menurut gue gini gitu. Tapi itu future of music buat lo ya. Ya karena gue belum pernah dengar musik kayak gini sebelumnya. Terus gue ya udah gue ngomong aja apa yang gue rasain. Ya itu prinsip lo lah ya. Lo maunya gitu lah ya. Yang lo rasain gitu. Udah deh. Terakhir nih ya. Lo kalau misalnya lo udah mati nih. Taruhlah lo mati ya, umur berapa gitu ntar. Lo udah nggak ada di dunia, lo udah nggak ada di dunia ini. Lo pengen dikenal, Arya Novanda tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Kayak kalau biasanya kalau ditulisan di kuburan tuh, obituarinya apa gitu. Terserah yang ngubur aja sih gue. Anjing serius lo? Iya. Karena gue nggak ngubur dari gue sendiri. Lo kalau bisa ngasih pesan gitu sama yang bakal ngubur lo ntar, ntar tulis yang gini nih gitu. Nggak ada. Lo nggak punya ekspektasi sama diri lo sendiri gitu soal itu? Karena yang ngubur bukan gue. Kan yang mati lo tapi. Iya. Tapi gue nggak bisa ngontrol apa yang orang lakuin ke gue. Ya setidaknya lo masih hidup sekarang nih. Ya lo pengen dikenal sebagai apa gitu? Sebagai orang seperti apa gitu? Gue sangat suka kalau orang bisa ngelihat dari perspektif gue sih itu. Tapi nggak banyak yang bisa ada di topeng gue gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa nyampe ke sepatu gue selama ini gitu. Jadinya ya terserah aja lu mau nilai kayak gimana deh gitu. Ya emang ada yang bilang, ada yang si Arya menghakimi banget nih liriknya Soulless. Ya karena emang gue ngeliat dunia seperti itu. Oke. Kalau misalnya lu baca liriknya lu bakal paham sih. Berarti lu baca liriknya Soulless ntar ya? Soulless dari Arya Novanda. Ya gue gak bisa jelasin. Lu bisa lihat sendiri kata-kata gue di situ. Ya biar mereka pelajari sendiri ya. Iya, dan resapin sendiri. Ambigu lebih baik sih. Lebih banyak perspektif ya? Gue open mind aja sih. Udah nih. Kayak udah sampai sini ya ngomong-ngomong kita sama Arya. Ya, lu berarti lu ada rencana terdekat lu ngeluarin album, solo, single, sorry. Deket-deket. Hopefully tahun depan album. Tahun depan ya album berarti. Tahun depan album Arya Novanda. Bisa diketahui kabarnya, update-nya, Instagram lu? Arya Novanda. Arya.Novanda. Instagram. Lu cuma punya Instagram doang ya? Ada YouTube. YouTube juga sama? YouTube juga ada Novanda. Arya Novanda. Ya, YouTube, iTunes, Spotify, Joox. Ide. Semua. Boom. Semua. Ada. Arya Novanda.
Ya, thank you banget ya. Mantap, friend. Thank you. Sampai jumpa di lain hari. Yo, see you.